teman-teman, perkenalkan nama saya Indra Widianti. NIM saya 0311122043. Nah, saya mahasiswa dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja. Nah, di sini saya akan menganalisis rasio dari PT Angkasa Pura satu dan entitas anaknya. Nah, analisis ini ada analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size. Nah, untuk yang pertama, kita akan menuju ke analisis perbandingan. Oke, yang pertama yaitu menganalisis neraca perbandingannya. Nah, di sini ada beberapa pos-pos dalam neraca, kemudian ada juga nominal di tahun 2021 dan 2022. Kemudian ada apakah pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan hingga 2022 ataukah mengalami penurunan. Terus di sini ada juga jumlah persenannya dan rasionya. Yang pertama ada aset. Nah, aset ini ada dibagi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, untuk aset lancar yang pertama yaitu kas. Nah, kas dan setara kas ini pada tahun 2021 yaitu 1.273.303.657 rupiah, dan pada tahun 2022 yaitu 2.220.932.962 rupiah. Nah, ternyata si kas dan setara kas ini mengalami kenaikan yaitu sebesar 947.628.305 perak. Nah, kemudian kita mencari si persenannya ini. Nah, bagaimana sih caranya? Bisa kita lihat ya di sini. Yaitu yang pertama, kita akan membagikan si kenaikan atau si penurunan tersebut dengan periode pada tahun 2021. Di sini mendapatkan si kas dan setara kas itu sebesar 74,42% dan rasionya itu dengan membagikan tahun 2022 dengan tahun 2021. Didapatlah hasilnya 1,74. Nah, untuk interpretasinya, kas terjadi kenaikan sebesar 924,628.305 rupiah atau sekitar 74,42%, yaitu peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1.273.303.657 rupiah menjadi 2.231.962 rupiah pada tahun 2022. Yang kedua ada investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek ini mengalami kenaikan sebesar 20.325.528 rupiah dengan persenannya yaitu 24,42% dan rasionya 1,24. Nah, si investasi ini dia mengalami peningkatan juga kan. Nah, lanjut ada si piutang usaha. Piutang usaha ini ada dua, piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga. Nah, di sini pada piutang usaha pihak berelasi, dia mengalami kenaikan sebesar 61 juta. Dia mengalami penurunan sebesar 61.975.048 rupiah dengan persenan 33,95% dan rasionya 0,66. Nah, si piutang usaha pihak berelasi ini mengalami penurunan karena adanya pembayaran yang masuk. Lalu ada juga piutang usaha pihak ketiga.
Nah, pihak ketiga ini mengalami kenaikan sebesar Rp78.399.492 dengan 22,93% dan rasionya 1,23. Pihak ketiga mengalami kenaikan karena adanya pihak lain yang membayar atas penjualan. Kemudian, piutang lain-lain. Piutang lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp11.635.696 dengan 3.536,32% dan rasionya 36,36%. Piutang lain-lain ini mengalami kenaikan karena adanya penambahan penjualan kredit. Lalu ada persediaan. Persediaan mengalami penurunan sebesar Rp7.929.433, yaitu setara dengan 25,38% dan dengan rasio 0,75. Nah, si persediaan ini dia mengalami kenaikan karena penjualan ya. Dia mengalami penurunan karena adanya penjualan. Jadi si penjualannya tuh lebih banyak penjualan kredit atau lebih apa ya? Lebih sedikit. Nah, kemudian ada uang muka dan beban dibayar di muka. Nah, dia juga mengalami penurunan sebesar Rp10.224.378, yaitu setara dengan 24,11% dengan rasio 0,76. Nah, si uang muka ini apa ya? Dia mengalami penurunan karena adanya penjualan pada sejumlah barang yang diperdagangkan. Kemudian di sini ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, dia mengalami kenaikan sebesar Rp80.139.957 atau setara dengan 59,1% dan dengan rasio 1,59. Nah, kemudian ada pajak dibayar di muka. Nah, pajak dibayar di muka ini ternyata mengalami penurunan sebesar Rp1.344.375.274, yaitu atau setara dengan 96,90% dengan rasio 0,03. Nah, si pajak dibayar di muka ini mengalami penurunan karena perusahaan telah melakukan pembayaran pajak untuk tahun atau periode berjalan sebelumnya. Kemudian ada aset lancar lainnya. Nah, dia mengalami kenaikan sebesar Rp3.711.077 atau setara dengan 13,07% dan rasio 1,13. Kemudian ada total aset lancar. Nah, di sini total aset lancarnya itu mengalami penurunan sebesar Rp62.631.078 atau setara dengan 1,91% dan rasio 0,98. Nah, total aset lancar ini menurun karena adanya penurunan jumlah aset secara keseluruhan. Kemudian di sini ada aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini yaitu yang pertama piutang pihak berelasi. Nah, dia mengalami kenaikan yang asalnya pada tahun 2021 berjumlah Rp0 pada tahun 2022 menjadi Rp54.162.433. Nah, kenaikan ini kan berjumlah 100%.
Sehingga eh, selanjutnya ada juga estimasi tagihan pajak. Nah, estimasi tagihan pajak ini sebesar 51.035.368. Nah, ini mengalami penurunan ya, atau sekitar 35,35% dan rasionya 0,65. Kemudian ada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang juga mengalami penurunan sebesar 6.535.450 rupiah atau setara dengan 5,25% dan rasionya 0,95. Nah, kemudian ada aset tetap, ada properti investasi. Nah, properti investasi ini juga mengalami penurunan. Nah, ada aset tetap juga. Aset tetap mengalami penurunan sebesar 1.369.876.749 atau sama dengan 3,72% atau rasionya 0,96. Selain aset tetap, ada juga aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud ini dia mengalami penurunan juga sebesar 42.136.242 rupiah atau setara dengan 36,28% dengan rasio 0,64. Nah, aset tak berwujud ini mengalami penurunan karena adanya penurunan pangsa pasar. Kemudian ada aset hak guna. Nah, aset hak guna ini juga mengalami penurunan sebesar 23.382.544 rupiah atau setara dengan 11,82% dan rasio 0,88%. Nah, aset hak guna ini mengalami penurunan sebesar yang tadi dikarenakan adanya penyusutan yang menyebabkan penurunan nilai aset hak guna. Nah, selanjutnya ada aset tidak lancar lainnya. Aset tidak lancar lainnya ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.109.959 atau setara dengan 23,22% atau dengan rasio 1,23. Nah, hal ini dikarenakan si perusahaan membeli aset tidak lancar yang baru. Di sini ada total aset tidak lancar. Nah, dia mengalami penurunan sebesar 1.431.129.429.664 atau sekitar 3,64% dari tahun 2021 sebesar 39.349.708.812 rupiah menjadi 37.918.579.148 rupiah pada tahun 2022. Ada juga total aset menurun. Total aset menurun ini sebesar 1.493.760.742 rupiah atau sekitar 3,50% dengan rasio 0,96. Hal ini karena adanya penurunan jumlah aset secara keseluruhan. Selain aset, ada juga liabilitas dan ekuitas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai liabilitas. Liabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas jangka pendek ini diantaranya yang ada utang usaha. Nah, utang usaha pihak berelasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp191.320.223 atau 151,41% dengan rasio 2,51. Nah, pihak berelasi ini
mengalami kenaikan karena adanya pembelian yang dilakukan perusahaan kepada pihak berelasi yang dilakukan secara kredit. Nah, selanjutnya ada utang usaha eh, pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini mengalami penurunan sebesar Rp132.802.271 atau setara dengan 35,35% dengan rasio 0,65. Nah, karena perusahaan telah membayar pinjamannya. Selain dari utang usaha, ada juga utang lain-lain. Nah, dia mengalami penurunan sebesar 50,61% atau sekitar Rp802.476.987. Hal ini dikarenakan si perusahaan ini udah membayar pinjamannya. Nah, ada juga pendapatan diterima di muka. Dia mengalami penurunan sebesar Rp20.420.139 atau setara dengan 16,27% dengan rasio 0,84. Nah, dia mengalami penurunan karena adanya penurunan penjualan juga. Nah, terus ada juga beban akrual. Dia menurun sebesar Rp444.654.052 atau sebesar 36,29% dengan rasio 0,64, yaitu karena adanya penurunan produksi. Terus selanjutnya ada utang pajak. Nah, utang pajak ini mengalami penurunan sebesar 23,30% atau dengan rasio 0,77 karena adanya pembayaran atas utang pajaknya. Nah, selain utang pajak, ada juga utang bank jangka pendek. Nah, utang bank jangka pendek ini mengalami penurunan sebesar 7.371.000 atau sebesar 6,43% dengan rasio 0,94 karena adanya pelunasan terhadap utang bank yang jatuh tempo. Nah, selanjutnya ada liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek. Dia juga mengalami penurunan sebesar 76,4% karena adanya pembayaran imbalan kerja karyawan. Nah, rasionya yaitu sebesar 0,24. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, diantaranya ada utang bank jangka panjang yang mengalami penurunan sebesar 92,36% dengan rasio 0,08 karena adanya pelunasan terhadap utang bank yang sudah jatuh tempo. Kemudian ada utang obligasi dan suku ijarah. Dia mengalami kenaikan sebesar 100% karena pada tahun 2021 sendiri tidak ada utang obligasi dan suku ijarah. Nah, rasionya juga 0,00. Nah, karena perusahaan menerbitkan obligasi baru. Kemudian ada liabilitas sewa. Dia mengalami penurunan sebesar Rp23.957.321 karena perusahaan telah membayarkan angsuran sewanya dan memiliki rasio sebesar 0,38. Kemudian ada total liabilitas jangka pendek. Nah, total liabilitas jangka pendek ini mengalami penurunan sekitar 30,94% karena perusahaan telah membayarkan utang jangka pendeknya pada kreditur atau dengan rasio 0,69. Nah, selain liabilitas jangka pendek, ada juga liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini dia diantaranya ada liabilitas jangka panjang telah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Nah, di sini liabilitasnya yang pertama yaitu utang bank jangka panjang. Dia mengalami kenaikan sebesar 0,45% karena perusahaan telah melakukan pembayaran atau karena adanya peminjaman yang dilakukan perusahaan kepada kreditur. Kemudian ada utang obligasi dan suku ijarah. Nah, utang obligasi ini meningkat sebesar 19,91% karena perusahaan mengeluarkan obligasinya mengalami penurunan 11,91% karena perusahaan mengeluarkan obligasi dan rasionya 0,88. Ada juga liabilitas sewa. Nah, liabilitas sewa ini
dia mengalami kenaikan sebesar 3,65%, eh, dan apa itu saya rasionya 1,04. Nah, karena perusahaan ini telah menandatangani kontrak liabilitas yang baru. Kemudian ada utang jangka panjang lainnya. Dia mengalami kenaikan sebesar 945 juta 23.501 rupiah karena perusahaan telah melakukan pinjaman baru kepada pihak lain dan dengan rasio 3,40. Kemudian ada liabilitas imbalan kerja karyawan. Nah, dia mengalami penurunan sebesar 14,79% atau dengan rasio 1,2 karena adanya pembayaran imbalan kerja karyawan yang telah dilakukan. Kemudian ada total liabilitas jangka panjang. Nah, dia mengalami kenaikan sebesar 1,67% karena adanya pembayaran utang jangka panjang yang telah dilakukan perusahaan. Nah, selanjutnya ada total liabilitas, yaitu dia mengalami penurunan sebesar 2,60% dan rasionya 0,97 karena adanya penambahan utang yang lebih kecil ketimbang pelunasannya. Nah, selanjutnya ada ekuitas. Nah, ekuitas ini ada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk. Yang pertama yaitu modal saham. Nah, modal saham ini dia pada tahun 2022 dan 2021 tuh stabil gitu. Rasionya juga 1, kemudian tambahan modal disetor juga sama dan mengalami stabil, rasionya 1. Penyertaan modal negara juga stabil, dan nilai buku aset tetap kenavigasian juga stabil, kemudian akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian juga stabil. Nah, ada juga saldo laba. Saldo laba yang dicadangkan ini juga mengalami stabil karena perusahaan menetapkan cadangan laba yang konservatif. Terus yang belum dicadangkan, sedangkan yang belum dicadangkan ini mengalami kenaikan sebesar 13,21% atau dengan rasio 1,13 karena perusahaan membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya. Nah, ada juga penghasilan komprehensif lain, dia mengalami kenaikan sebesar 98.485.154 rupiah atau 24,30% dan rasionya 0,76 karena adanya kenaikan mata uang asing sehingga perusahaan menghasilkan keuntungan. Kemudian adanya ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, dia mengalami penurunan sebesar 6,46% atau dengan rasio 0,94. Ada juga kepentingan non-pengendali yang mengalami kenaikan sebesar 4,78% dan rasionya 1,05. Lalu ada total ekuitas. Nah, total ekuitas ini menurun sebesar 6,46% dari tahun 2021 ke 2022 karena komponen ekuitas cenderung mengalami penurunan. Nah, ada juga total liabilitas dan ekuitas. Nah, total liabilitas dan ekuitas ini menurun sebesar 3,50% atau rasionya 0,96 karena sebagian utang berkurang jumlahnya dan sebagian ekuitasnya pun berkurang. Selain dari neraca, ada juga laba rugi. Nah, laba rugi ini yang pertama ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini dibagi menjadi pendapatan aeronautika dan pendapatan non-aeronautika. Nah, total dari pendapatan usaha sendiri, dia mengalami peningkatan sebesar 86,1% atau dengan rasio 1,86 karena banyaknya penjualan dan minat daya beli masyarakat yang tinggi. Kemudian ada beban pegawai. Nah, beban pegawai ini mengalami penurunan sebesar 55.889.556 rupiah dari tahun 2021 ke 2022 karena perusahaan telah melakukan pelatihan
karyawannya sehingga lebih efektif dalam bekerja, dan dia juga memiliki rasio sebesar 1,05. Nah, selain beban pegawai, ada beban operasional bandara yang mengalami penurunan juga sebesar 1,12%. Lalu ada beban umum dan administrasi. Nah, beban umum administrasi ini juga menurun sebesar 0,51% dan rasionya 1,01 karena penjualan aset yang tidak digunakan lagi oleh perusahaan. Nah, ada juga beban pemasaran. Nah, beban pemasaran ini juga mengalami penurunan sebesar 36,90% atau 1,37 rasionya. Nah, karena adanya pengurangan anggaran pemasaran. Kemudian ada penghasilan lain-lain yang mengalami peningkatan sebesar 463.153.344 atau setara dengan rasio 4,34 karena mendapatkan keuntungan dari penjualan asetnya. Lalu ada beban lain-lain, dia mengalami peningkatan sebesar 7,32% pada tahun 2021 ke 2022. Lalu ada laba atas rugi atau laba atau rugi usaha. Nah, dia mengalami peningkatan sebesar 122,95% atau dengan rasio 0,23 karena pada tahun 2021 mengalami kerugian dan tahun 2022 mengalami keuntungan. Ada juga penghasilan keuangan, dia meningkat tinggi sebesar 1045,23% karena adanya pemasukan yang lebih tinggi. Nah, pada beban keuangan, dia menurun sebesar 65.469.041 atau sekitar 4,61% dengan rasio 1,04. Ada juga bagian rugi entitas asosiasi, dia mengalami peningkatan, dia mengalami penurunan sebesar 54,41% dengan rasio 0,46 karena adanya peningkatan harga sewa. Kemudian ada rugi sebelum pajak final dan penghasilan badan yang mengalami keuntungan sebesar 82,56% dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan rasio 0,17. Ada juga beban pajak final, dia mengalami penurunan sebesar 11,87% atau dengan rasio 1,12 karena adanya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, ada juga rugi sebelum pajak penghasilan yang mengalami keuntungan sebesar 81,13% dari tahun 2021 ke 2022 atau setara dengan 0,19 rasionya. Nah, ada juga manfaat pajak penghasilan badan. Nah, manfaat pajak penghasilan badan ini dia mengalami penurunan sebesar 94,93% atau dengan rasio 0,05 karena adanya penurunan profitabilitas perusahaan. Nah, ada rugi tahun berjalan yang mengalami peningkatan sebesar 81,13%. Dia mengalami peningkatan sebesar 77,25% atau 0,23 rasionya dari tahun 2021 ke 2022. Ada juga penghasilan komprehensif lainnya. Yang pertama ada perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual yang mengalami penurunan sebesar 270,66% dari tahun 2021 ke 2022 dan rasionya 3,71. Ada juga pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Nah, yang pertama yaitu laba rugi aktual. Dia mengalami penaikan sebesar 109.243.791 rupiah atau rasionya 13,96. Nah, kemudian laba rugi komprehensif entitas sosial, dia mengalami
peningkatan juga sebesar Rp1.169.708 dengan rasio 56,56. Nah, selanjutnya ada total laba rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Nah, dia mengalami peningkatan sebesar Rp107.050.372 atau setara dengan 1.250,14%, dan rasionya 11,50. Dan juga total rugi komprehensif tahun berjalan dia mengalami kenaikan sebesar 80,31% dan rasionya 0,20 karena adanya pemasukan dari penjualan. Nah, selanjutnya ada rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan. Yang pertama yaitu pada pemilik entitas induk. Dia mengalami kenaikan sebesar 77,24% dan rasionya sebesar 0,23 karena adanya perubahan struktur modal entitas induk. Nah, ada juga kepentingan penahan pengendali, dia mengalami kenaikan sebesar 121,86% dan rasionya 0,22. Kemudian ada total. Total ini mengalami kenaikan sebesar 77,25% dan rasionya 0,23. Nah, ada total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan. Kan yang tadi rugi tahun berjalan aja. Nah, ini total rugi komprehensif. Nah, dia sama juga dengan rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan itu pada pemilik entitas induk mengalami kenaikan sebesar 80,30% dan rasionya 0,20. Pada kepentingan pengendali, dia mengalami kenaikan juga sebesar 122,6%. Dan totalnya sendiri yaitu 80,31. Nah, selanjutnya analisis tren. Oke, langsung aja ke analisis tren yang neraca perbandingan. Yang pertama ada aset, aset lancar yang akan kita bahas yang pertama kali yaitu kas dan setara kas. Nah, kas yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 774,42% dari kas yang ada pada tahun 2021. Nah, uang kas akhir tahun 2022 ini naik sebesar 74,42% dan dia lebih besar dari uang kas akhir tahun 2021. Selanjutnya ada investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek ini yang ada pada tahun 2022 sebesar 124,42% dari investasi jangka pendek yang ada pada tahun 2021. Dia dikatakan naik sebesar 24,42% jika dibandingkan dengan investasi jangka pendek akhir tahun 2021. Dan dia juga berjumlah lebih besar dari investasi jangka pendek tahun 2021. Nah, piutang usaha itu dibagi dua, yaitu piutang pihak berelasi dan piutang pihak ketiga. Nah, selanjutnya ada piutang usaha pihak berelasi. Nah, piutang usaha pihak berelasi ini dia berjumlah sebesar 66,05%. Nah, sehingga dia mengalami penurunan sebesar 33,95% dan lebih kecil jika dibandingkan dengan pada tahun 2021. Selanjutnya ada piutang usaha pihak ketiga. Nah, dia mengalami kenaikan dan berjumlah 122,93%. Nah, kenaikannya ini sebesar 22,93%, sehingga lebih besar dibandingkan dengan pada tahun 2021. Nah, selanjutnya ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini juga berjumlah 3.636,32%. Dia lebih besar dan mengalami kenaikan sebesar 3.536,32% dibanding dengan tahun 2001. Nah, ada persediaan. Persediaan ini dia mengalami penurunan berjumlah sekitar 74,62%, sehingga penurunannya yaitu sebesar 25,38 rupiah, 38%, lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021. Selanjutnya ada uang muka dan beban dibayar di muka. Nah, dia mengalami
penurunan juga berjumlah 75,89%. Dia penurunannya lebih besar dibandingkan dengan kenaikannya. Nah, penurunannya ini sebesar 24,11%, lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang masih harus diterima. Dia mengalami kenaikan sebesar 159,1%. Kemudian sehingga mengalami kenaikan yaitu sebesar 59,01% dan berjumlah lebih besar daripada tahun 2021. Nah, ada juga pajak dibayar di muka, dia mengalami penurunan atau lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 3,10%. Nah, penurunannya ini sebesar 96,9%. Cukup signifikan ya. Kemudian ada aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya ini lebih besar dan berjumlah 113,07%, yaitu lebih besar 13,07% dibandingkan tahun 2021. Kemudian ada total aset lancar, dia berjumlah 98,9%. Dengan kata lain, mengalami penurunan sebesar 1,91% dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya ada piutang pihak berelasi yang mengalami peningkatan 100%. Nah, selanjutnya ada estimasi tagihan pajak. Dia mengalami penurunan berjumlah sekitar 64,65%, atau sekitar 35,35% lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, selanjutnya ada aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan ini dia mengalami kenaikan dan berjumlah sebesar 102,4%, dan kenaikannya yaitu 2,4%. Lanjut ada investasi jangka panjang, dia mengalami penurunan dengan sejumlah 92,28%, sehingga lebih kecil 7,02% dibanding dengan tahun 2021. Selanjutnya ada properti investasi. Nah, properti investasi ini juga mengalami penurunan dengan sejumlah 94,75%, sehingga lebih kecil 5,25% dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya ada aset tetap. Nah, aset tetap ini dia juga mengalami penurunan dan jumlahnya yaitu sekitar 96,28%, sehingga 3,72% lebih kecil dibandingkan tahun 2021. Nah, selanjutnya ada aset tak berwujud dengan besarnya 63,72%. Dia lebih kecil 36,28% dibandingkan tahun 2021. Lalu ada aset hak guna. Nah, aset hak guna ini dia juga mengalami penurunan dan berjumlah 88,8%. Nah, penurunannya ini yaitu sekitar 11,82%, lebih kecil dibandingkan pada tahun 2021. Lalu ada aset tidak lancar lainnya. Dia mengalami peningkatan sejumlah 123,22%, yang artinya 23,22% lebih besar daripada tahun 2021. Nah, ada total aset tidak lancar, dia mengalami penurunan sebesar 96,36, atau lebih kecil 3,64% dibandingkan tahun 2021. Nah, ada total aset ini sebesar 96,50%, dia lebih kecil 3,5% dibanding dengan tahun 2021. Lalu ada liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas dan ekuitas ada dua, liabilitas
liabilitas ini ada dua, liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai jangka pendek. Nah, yang pertama yaitu utang usaha. Utang usaha pihak berelasi mengalami peningkatan sejumlah 251,41%, lebih besar 151,41% dibanding tahun 2021. Nah, utang usaha pihak ketiga yaitu sebesar 64,65 atau sebesar 35,35 lebih kecil dibanding dengan tahun 2021. Selanjutnya ada utang lain-lain. Nah, utang lain-lain ini dia mengalami penurunan sebesar 49,39. Dia lebih kecil 50,61% dibanding tahun 2021. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka yang mengalami penurunan sebesar 83,73 atau lebih kecil 16,27% dibanding tahun 2021. Lalu ada beban akrual juga yang mengalami penurunan sebesar 63,71 atau 36,29%, 36,29% lebih kecil dibanding tahun 2021. Ada juga utang pajak yang mengalami penurunan sejumlah 76,70 atau sekitar 23,3% lebih eh, rendah dibanding tahun 2021. Nah, yang selanjutnya ada utang bank jangka pendek. Dia mengalami penurunan juga sebesar 93,57 atau setara dengan 6,43% lebih kecil dibanding tahun 2021. Kemudian ada juga liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek mengalami penurunan sebesar 23,96% atau 76,4% lebih kecil dibanding tahun 2021. Kemudian ada liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Di antaranya utang bank jangka panjang yang mengalami penurunan sebesar 7,64% atau lebih 92,36% lebih kecil dibanding tahun 2021. Kemudian ada utang obligasi dan suku ijarah yang mengalami peningkatan sebesar 100%. Kemudian liabilitas sewa yang mengalami penurunan sebesar 37,64 atau 62,36 lebih kecil dibanding tahun 2021. Kemudian ada total liabilitas jangka pendek yang mengalami penurunan juga sebesar 69,06% atau 30,94% lebih kecil dibanding tahun 2021. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Yang pertama liabilitas jangka panjang yang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo. Nah, 1 tahun. Yang pertama ada utang bank jangka panjang. Dia mengalami peningkatan sebesar 100,45% atau 0,45% lebih besar dibanding tahun 2021. Kemudian utang obligasi dan suku ijarah dia mengalami penurunan sebesar 88,09% atau 11,91% lebih kecil dibanding tahun 2021. Kemudian ada liabilitas sewa yang mengalami peningkatan sebesar 103,65% atau lebih besar dibanding tahun 2021 sebesar 3,65%. Selanjutnya ada utang jangka panjang lainnya. Dia mengalami peningkatan sebesar 340,47% atau 240,47% lebih besar dibanding tahun 2021. Kemudian ada liabilitas imbalan kerja karyawan yang mengalami penurunan sebesar 85,21% atau lebih kecil 14,79% dibanding tahun 2022. Nah, ada total liabilitas jangka panjang yang mengalami peningkatan sebesar 101,67%. Dia berjumlah 1,67% lebih besar dari tahun 2021. Selanjutnya ada total liabilitas yang mengalami penurunan sebesar 97,40% atau 2,60% lebih kecil dibanding tahun 2021. Nah, selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas ini ada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Yang pertama yaitu modal saham. Dia tidak mengalami penurunan maupun tidak mengalami kenaikan. Artinya stabil. Kemudian tambahan modal di store juga stabil. Penyertaan modal negara juga stabil. Nilai buku aset tetap kenavigasian dan penyertaan modal negara juga stabil. Akumulasi penyesuaian aset tetap kenavigasian juga stabil.
Kemudian ada saldo laba yang dicadangkan juga stabil dan belum dicadangkan mengalami kenaikan sebesar 113,21% atau 13,21% lebih besar dibandingkan tahun 2021. Kemudian ada penghasilan komprehensif lain, yaitu mengalami penurunan sebesar 75,70% atau 24,3% lebih kecil dibanding tahun 2021. Kemudian ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan sebesar 93,54% atau 6,46% lebih kecil dibanding tahun 2021. Nah, kemudian ada kepentingan dan pengendali, dia mengalami kenaikan sebesar 104,78% atau 4,78% lebih besar daripada tahun 2021, dan total ekuitas yang mengalami penurunan sebesar 93,54% juga, atau sekitar 6,46% lebih kecil dibanding tahun 2021. Kemudian total liabilitas dan ekuitas sendiri mengalami penurunan sebesar 96,50% atau sekitar 3,5% lebih kecil dibanding tahun 2021. Nah, selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini yang pertama yaitu mengenai pendapatan. Nah, pendapatan usaha ini dia mengalami peningkatan sebesar 186,1% atau sekitar 86,01% lebih besar dibandingkan tahun 2021. Kemudian beban pegawai mengalami peningkatan juga sebesar 105,6% dan lebih besar 5,06% dari tahun 2021. Kemudian ada beban operasional bandara yang mengalami peningkatan sebesar 101,12%, yang artinya 1,12% lebih besar dibanding tahun 2021. Kemudian beban umum dan administrasi juga mengalami peningkatan sebesar 100,51, yang artinya 0,51% lebih tinggi dibanding tahun 2021. Kemudian ada beban pemasaran yang mengalami peningkatan sebesar 136,90, yang mengalami dan dia juga lebih besar dibanding tahun 2021, yaitu 36,90%. Kemudian ada penghasilan lain-lain yang mengalami peningkatan sebesar 434,12, dia lebih besar 334,12% dari tahun 2021. Kemudian ada beban lain-lain yang mengalami penurunan sebesar 92,68 atau 7,32 lebih kecil dibanding tahun 2021. Lalu ada laba rugi usaha, dia juga mengalami penurunan sebesar 22,95% atau 77,05% lebih kecil dibanding tahun 2021. Kemudian ada penghasilan keuangan yang mengalami peningkatan 1.145,23% atau sekitar 1.045,23% lebih besar dibanding tahun 2021. Kemudian ada beban keuangan yang mengalami peningkatan sebesar 104,16% atau 4,16% lebih besar dibanding tahun 2021. Kemudian ada bagian rugi entitas asosiasi yang mengalami penurunan sebesar 45,59% atau 54,41% lebih kecil dibanding tahun 2021. Kemudian ada rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan yang mengalami penurunan sebesar 17,44% atau lebih kecil 82,56% dibanding tahun 2021. Selanjutnya ada beban pajak final. Dia mengalami peningkatan sebesar 111,87% atau 11,87% lebih besar dibanding tahun 2021. Dan ada juga rugi sebelum pajak penghasilan badan, yaitu mengalami penurunan sebesar 18,87% atau 81,13% lebih kecil dibandingkan tahun 2021. Nah, kemudian ada manfaat pajak penghasilan badan yang mengalami penurunan sebesar 5,07% atau 94,93% lebih kecil dibanding tahun 2021. Kemudian pada rugi tahun berjalan mengalami penurunan juga sebesar 22,75% atau menurun sebesar 77,25% dibandingkan tahun 2021. Mana ada penghasilan komprehensif lain.
Yang pertama itu pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Nah, perubahan nilai wajar yang pertama yaitu perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual yang mengalami peningkatan sebesar 370,66% atau 270,66% lebih besar dibanding tahun 2021. Kemudian pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Yang pertama yaitu laba rugi aktuarial imbalan kerja, dia mengalami peningkatan sebesar 1.396,45% atau lebih besar 1.296,45% dibanding tahun 2021. Kemudian, laba rugi komprehensif entitas asosiasi, dia mengalami peningkatan sebesar 5.656,15% atau sekitar 5.556,15% lebih besar dibanding tahun 2021. Ada juga total laba rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Nah, dia mengalami peningkatan juga sebesar 1.150,14% atau sekitar 1.050,14% lebih besar dibanding tahun 2021. Kemudian total rugi komprehensif tahun berjalan yang mengalami penurunan sebesar 19,69% atau sebesar 80,31% lebih kecil dibanding tahun 2021. Nah, ada juga rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada yang pertama pemilik entitas induk yang mengalami penurunan sebesar 22,76% atau sekitar 77,24% lebih kecil dibanding tahun 2021. Kemudian ada kepentingan pengendali. Kemudian ada kepentingan non pengendali sebesar 21,86% lebih kecil sebesar 78,14% dibanding tahun 2021. Lalu ada totalnya yaitu sebesar 22,75. Dia mengalami penurunan sebesar 77,25% lebih kecil dibanding tahun 2021. Lalu ada total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan. Yang pertama ada pemilik entitas induk, dia mengalami penurunan sebesar 19,70% atau sebesar 80,3% lebih kecil dibanding tahun 2021. Kemudian ada kepentingan pengendali yang juga mengalami penurunan sebesar 22,06%, yaitu sekitar 77,94% lebih kecil dibanding tahun 2021. Kemudian totalnya sendiri yaitu sebesar penurunan sebesar 19,69% atau mengalami atau lebih kecil 80,31% dari tahun 2021. Nah, setelah analisis perbandingan dan analisis tren, selanjutnya ada analisis common size. Nah, pendapatan tahun 2021 berjumlah 100% dari total pendapatan. Nah, beban pegawai tahun 2021 berjumlah 34,44% dari total pendapatan. Dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke beban pegawai sebesar 0,34. Lalu beban operasional bandara tahun 2021 berjumlah 108,48% dari total pendapatan. Dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke beban operasional bandara sebesar Rp1,08. Kemudian ada beban umum dan administrasi tahun 2021 berjumlah sebesar 37,09% dari total pendapatan. Dengan kata lain, bahwa setiap satu pendapatan diinvestasikan ke beban umum dan administrasi sebesar 0,37. Lalu, beban pemasaran tahun 2021 berjumlah 0,33% dari total pendapatan. Penghasilan lain-lain tahun 2021 berjumlah 4,32% dari total pendapatan. Dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke penghasilan lain-lain sebesar 0,4 rupiah. Kemudian ada beban lain-lain tahun 2021 berjumlah 3,23% dari total pendapatan. Dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke beban lain-lain sebesar 0,3.
Kemudian ada laba rugi usaha tahun 2021 berjumlah sebesar 79,24% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke laba rugi usaha sebesar Rp0,79. Lalu ada penghasilan keuangan tahun 2021 berjumlah 0,97% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke penghasilan keuangan sebesar Rp0,01. Lalu beban keuangan tahun 2001 berjumlah 49,4% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap pendapatan diinvestasikan ke beban keuangan sebesar Rp0,49. Lalu ada bagian rugi entitas sosial tahun 2021 berjumlah 1,61% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke bagian rugi entitas sosial sebesar Rp0,02. Lalu ada rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan tahun 2021 berjumlah 128,91% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan sebesar Rp1,29. Kemudian, beban pajak final 2021 berjumlah 1,97% dari total pendapatan, dan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke beban pajak final sebesar Rp0,02. Lalu ada rugi sebelum pajak penghasilan badan tahun 2021 berjumlah sebesar 130,89% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke rugi sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp1,31. Ada juga manfaat pajak penghasilan badan tahun 2021 berjumlah 28,76% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke manfaat pajak penghasilan badan sebesar Rp0,29. Lalu ada rugi tahun berjalan tahun 2021 berjumlah 102,13% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke rugi tahun berjalan sebesar 1,02%. Selanjutnya ada penghasilan komprehensif lain. Nah, penghasilan komprehensif lain ini pada tahun 2021, yang pertama yaitu perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual tahun 2021 berjumlah 0,04% dari total pendapatan. Kemudian ada pos-pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi. Yang pertama yaitu laba rugi aktuarial imbalan kerja tahun 2021 berjumlah 0,23% dari total pendapatan. Kemudian laba rugi komprehensif entitas asosiasi tahun 2021 berjumlah 0,01% dari total pendapatan. Kemudian ada total rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak 2021 berjumlah 0,27% dari total pendapatan. Ada total rugi komprehensif tahun berjalan tahun 2021 berjumlah 102,13% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke total rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp1,02. Kemudian ada rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada yang pertama pemilik entitas induk tahun 2021 berjumlah 1,02% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke pemilik entitas induk sebesar 0,01. Selanjutnya ada kepentingan pengendali tahun 2021 berjumlah 0,03% dari total pendapatan. Lalu ada total tahun 2021 berjumlah 102,37% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke total sebesar Rp1,02. Selanjutnya ada total rugi komprehensif tahun berjalan yang akan diatribusikan kepada yang pertama pemilik entitas induk tahun 2021 berjumlah 102,37% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp1,02. Selanjutnya ada kepentingan pengendali tahun 2021 berjumlah sebesar 0,03% dari total pendapatan. Lalu ada total tahun 2021 sebesar 102,39% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke beban umum dan administrasi sebesar Rp1,02. Selanjutnya interpretasi laba rugi pada tahun 2022. Oke, pendapatan tahun 2022 berjumlah 100% dari total pendapatan. Beban pegawai tahun 2022 berjumlah sebesar 19,45% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke beban pegawai sebesar 0,19. Nah, selanjutnya ada beban operasional bendara tahun 2022 berjumlah 58,97% dari total pendapatan.
Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke beban operasional bandara sebesar Rp0,59. Lalu ada beban umum dan administrasi tahun 2022 berjumlah sebesar 20,4% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke beban umum dan administrasi sebesar 0,2. Selanjutnya ada beban pembesaran tahun 2022, dia berjumlah 0,24% dari total pendapatan. Lalu ada penghasilan lain-lain tahun 2022 berjumlah 10,09% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan kepada penghasilan lain-lain sebesar 0,1. Selanjutnya ada beban lain-lain tahun 2022 berjumlah sebesar 1,69% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke beban lain-lain sebesar 0,2 rupiah. Selanjutnya ada laba rugi usaha tahun 2022 berjumlah sebesar 9,78% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke laba rugi usaha sebesar 0,1 rupiah. Lalu ada penghasilan keuangan tahun 2022 berjumlah 5,99% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan kepada penghasilan keuangan sebesar 0,6 rupiah. Lalu ada beban keuangan tahun 2022 berjumlah 27,46% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke beban keuangan sebesar Rp0,27. Lalu ada bagian rugi entitas sosial tahun 2022 berjumlah 0,39% dari total pendapatan. Lalu ada rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan tahun 2022 berjumlah 12,09% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan sebesar 0,12 rupiah. Kemudian beban pajak final tahun 2022 berjumlah 1,9% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke beban pajak final sebesar 0,01 rupiah. Lalu ada rugi sebelum pajak penghasilan badan tahun 2022 berjumlah 13,28% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke rugi sebelum pajak penghasilan badan sebesar 0,13%. Lalu ada manfaat pajak penghasilan badan tahun 2022 berjumlah 0,78% dari total pendapatan. Rugi tahun berjalan tahun 2022 berjumlah 12,49% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap satu pendapatan diinvestasikan ke rugi tahun berjalan sebesar 0,12 rupiah. Ada penghasilan komprehensif lain, yaitu pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Yang pertama yaitu perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual tahun 2022 berjumlah 0,08% dari total pendapatan. Kemudian ada pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Yang pertama ada laba rugi aktuarial anggaran kerja tahun 2022 sebesar 1,71% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke laba rugi aktuarial anggaran kerja sebesar Rp0,02. Lalu ada laba rugi komprehensif asosiasi tahun 2022 berjumlah 0,202% dari total pendapatan. Lalu ada total laba rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak tahun 2022 berjumlah 1,65% dari total pendapatan, dan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke total laba rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp0,02. Lalu ada total rugi komprehensif tahun berjalan tahun 2022 sebesar 10,80% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke total rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp0,11. Lalu ada rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan yang pertama kepada pemilik entitas induk tahun 2022 berjumlah 0,2% dari total pendapatan, yang kedua kementerian pangan dari tahun 2022 berjumlah 0,03% dari total pendapatan. Lalu ada total tahun 2022 berjumlah sebesar 12,49 dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke total 0,12 rupiah. Lalu ada total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2022 berjumlah 10,84% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke pemilik entitas induk sebesar 0,11 rupiah. Lalu ada kepentingan pengendali tahun 2022 berjumlah sebesar 0,03% dari total pendapatan. Total tahun 2022 berjumlah 10,84% dari total pendapatan, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan diinvestasikan ke beban umum dan administrasi sebesar 0,11 rupiah. Oke, selanjutnya yaitu neraca perbandingan.
Analisis tren pada neraca perbandingan, analisis common size pada neraca perbandingan tahun 2021. Yang pertama itu aset, yang akan kita bahas yaitu aset lancar. Kas dan setara kas tahun 2021 berjumlah 2,99% dari total aset, dengan kata lain bahwa setiap 1% aset diinvestasikan ke kas dan setara kas sebesar 0,03 rupiah. Lalu investasi jangka pendek tahun 2021 berjumlah sebesar 0,20% dari total aset. Lalu ada piutang usaha pihak ketiga dan pihak berelasi. Piutang usaha pihak berelasi berjumlah 0,43% dari total aset pada tahun 2021. Piutang usaha pihak ketiga tahun 2021 berjumlah 0,8% dari total aset, dengan katanya bahwa setiap satu aset diinvestasikan ke piutang usaha pihak ketiga sebesar 0,01. Lalu ada piutang lain-lain tahun 2021 berjumlah 0,001% dari total aset. Persediaan tahun 2021 berjumlah 0,07% dari total aset. Uang muka dan beban dibayar di muka tahun 2021 berjumlah 0,10% dari total aset. Pendapatan yang masih harus diterima tahun 2021 berjumlah 0,32% dari total aset. Pajak dibayar di muka tahun 2021 berjumlah 2,72% dari total aset, dengan kata lain bahwa setiap satu rupiah aset diinvestasikan ke pajak dibayar di muka sebesar 0,03. Lalu ada aset lancar lainnya tahun 2021 berjumlah 0,07% dari total aset. Total aset lancar tahun 2021 berjumlah 7,69% dari total aset, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke total aset lancar sebesar 0,08 rupiah. Lalu ada aset tidak lancar. Yang pertama yaitu piutang pihak berelasi tahun 2021 berjumlah 0,00% dari total aset. Lalu estimasi tagihan pajak tahun 2021 berjumlah 0,34% dari total aset. Aset pajak tangguhan tahun 2021 berjumlah 0,04% dari total aset. Investasi jangka panjang tahun 2021 berjumlah 0,80% dari total aset, dengan kata lain bahwa setiap satu rupiah aset diinvestasikan ke investasi jangka panjang sebesar 0,01 rupiah. Lalu ada properti investasi tahun 2021 berjumlah 0,29% dari total aset. Lalu aset tetap tahun 2021 berjumlah 86,37% dari total aset, dengan kata lain bahwa setiap 1% dari setiap Rp1 aset diinvestasikan ke aset tetap sebesar 0,86 rupiah. Aset tak berwujud tahun 2021 berjumlah 0,27% dari total aset. Aset hak guna tahun 2021 sebesar 0,46% dari total aset. Aset tidak lancar lainnya tahun 2021 berjumlah 0,01% dari total aset. Total aset tidak lancar tahun 2021 berjumlah 92,31% dari total aset. Dengan kata lain bahwa setiap satu aset yang investasikan ke total aset tidak lancar sebesar 0,92 rupiah. Total aset tahun 2021 berjumlah 100% dari total aset. Lalu ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu utang usaha. Utang usaha pihak berelasi tahun 2021 berjumlah 0,30% dari total liabilitas dan ekuitas. Utang usaha pihak ketiga tahun 2021 berjumlah 0,88% dari total liabilitas dan ekuitas. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke utang usaha pihak ketiga sebesar 0,01. Ada utang lain-lain 2021 berjumlah 3,72% dari total liabilitas dan ekuitas. Pendapatan diterima di muka relasi tahun 2021 berjumlah 0,29% dari total liabilitas dan ekuitas. Beban akrual tahun 2021 berjumlah 2,87% dari total liabilitas dan ekuitas. Utang pajak tahun 2021 sebesar 0,29% dari total liabilitas dan ekuitas. Utang bank jangka pendek tahun 2021 berjumlah 0,27% dari total liabilitas dan ekuitas. Liabilitas timbalan kerja karyawan jangka pendek tahun 2021 berjumlah 0,17% dari total liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Yang pertama yaitu utang bank jangka panjang tahun 2021 berjumlah 1,11% dari total liabilitas dan ekuitas, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke utang bank jangka panjang sebesar 0,01. Lalu utang obligasi dan suku ijara tahun 2021 berjumlah 0,00% dari total liabilitas dan ekuitas. Liabilitas sewa tahun 2021 berjumlah 0,09% dari total liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya ada total liabilitas jangka pendek tahun 2021 berjumlah sebesar 10,00% atau 10% dari total liabilitas dan ekuitas, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke total liabilitas jangka pendek sebesar 0,1. Lalu ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun
Yang pertama yaitu utang bank jangka panjang tahun 2021 sebesar 54,22% dari total liabilitas dan ekuitas. Utang obligasi dan suku ijarah tahun 2021 berjumlah 8,71% dari total liabilitas dan ekuitas. Liabilitas sewa tahun 2021 berjumlah 0,43% dari total liabilitas dan ekuitas. Utang jangka panjang lainnya tahun 2021 berjumlah 0,92% dari total liabilitas dan ekuitas. Liabilitas simpanan kerja karyawan tahun 2021 berjumlah 2,24% dari total liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas jangka panjang tahun 2021 berjumlah 66,61% dari total liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas tahun 2021 berjumlah 76,52% dari total liabilitas dan ekuitas. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke total liabilitas sebesar 0,77 rupiah. Lalu ada ekuitas. Nah, yang pertama ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Yang pertama itu modal saham tahun 2021 berjumlah 15,05% dari total liabilitas dan ekuitas. Dan kata lain bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke modal saham sebesar 0,15 rupiah. Lalu ada tambahan modal setelah tahun 2021 berjumlah 0,04% dari total liabilitas dan ekuitas. Penyertaan modal negara tahun 2001 berjumlah 0,05% dari total liabilitas dan ekuitas. Nilai buku aset tetap kenavigasian dan penyertaan modal negara tahun 2001 berjumlah 0,09% dari total liabilitas dan ekuitas. Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian tahun 2001 berjumlah 0,96% dari total liabilitas dan ekuitas. Kemudian ada saldo laba. Saldo laba dicadangkan di tahun 2001 berjumlah 21,60% dari total liabilitas dan ekuitas. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke saldo laba dicadangkan sebesar 0,22. Lalu ada saldo laba yang belum dicadangkan tahun 2021 berjumlah 13,23% dari total biasa dan ekuitas. Lalu ada penghasilan kompresif lain tahun 2021 berjumlah 0,90% dari total biasa dan ekuitas. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2021 sebesar 23,47% dari total biasa dan ekuitas. Kemudian ada kepentingan dan pengadaan tahun 2001 berjumlah 0,01% dari total biasa dan ekuitas. Kemudian total ekuitas tahun 2021 berjumlah 23,48% dari total liabilitas dan ekuitas. Dengan kata lain bahwa setiap satu liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke total ekuitas sebesar 0,23 rupiah. Lalu total liabilitas dan ekuitas tahun 2021 sendiri berjumlah sebesar 100% dari total liabilitas dan ekuitas. Kemudian interpretasi neraca analisis common size pada tahun 2022. Pada aset ada aset lancar. Yang pertama yaitu kas dan setara kas. Tahun 2022 berjumlah 5,40% dari total aset, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke kas dan setara kas sebesar 0,05. Investasi jangka pendek tahun 2022 berjumlah 0,25% dari total aset. Piutang usaha pihak berrelasi tahun 2022 berjumlah 0,29% dari total aset. Piutang usaha pihak ketiga tahun 2022 berjumlah 1,02% dari total aset. Piutang lain tahun 2022 berjumlah 0,03% dari aset. Persediaan tahun 2022 berjumlah 0,00% dari total aset. Uang muka dan beban dibayar di muka tahun 2022 berjumlah 0,08% dari total aset. Pendapatan yang masih harus diterima di tahun 2022 berjumlah 0,52% dari total aset. Pajak dibayar di muka tahun 2022 sebesar 0,09% dari total aset. Aset lancar lainnya tahun 2022 sebesar 0,08% dari total aset. Total aset lancar tahun 2022 berjumlah 7,82% dari total aset, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke total aset sebesar 0,08 rupiah. Lalu ada aset tidak lancar. Yang pertama piutang pihak berrelasi tahun 2022 berjumlah 0,13% dari total aset. Lalu ada estimasi tagihan pajak tahun 2022 berjumlah 0,23% dari total aset. Aset pajak tangguhan tahun 2022 berjumlah 0,04% aset, 0,04% dari total aset. Lalu investasi jangka panjang tahun 2022 berjumlah 0,76% dari total aset. Properti investasi tahun 2022 berjumlah 0,29% dari aset. Aset tetap tahun 2022 berjumlah 86,18% dari total aset. Lalu ada aset tak berwujud tahun 2022 berjumlah 0,18% dari total aset. Aset tak guna tahun 2022 berjumlah 0,48% dari total aset. Aset tidak lancar lainnya tahun 2022 berjumlah 0,01% dari total aset. Total aset tidak lancar tahun 2022 berjumlah 92,18% dari total aset, dengan kata lain bahwa setiap satu aset yang diinvestasikan ke total aset tidak lancar sebesar 0,92 rupiah. Lalu total aset tahun 2022 berjumlah 100% dari total aset.
Lalu ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha pihak berhasil tahun 2022 berjumlah 0,77% dari total liabilitas dan ekuitas. Utang usaha pihak ketiga tahun 2022 berjumlah 0,59% dari total liabilitas dan ekuitas. Utang lain-lain tahun 2022 berjumlah 1,90% dari total liabilitas dan ekuitas. Pendapatan diterima di muka pihak berhasil tahun 2022 berjumlah 0,26% dari total liabilitas dan ekuitas. Beban akrual tahun 2022 berjumlah 1,90% dari total liabilitas dan ekuitas. Dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 liabilitas ekuitas diinvestasikan ke utang usaha pihak ketiga sebesar Rp0,02. Lalu utang pajak 2002 berjumlah 0,23% dari total liabilitas dan ekuitas. Lalu utang bank jangka pendek tahun 2002 berjumlah 0,26% dari total liabilitas dan ekuitas. Utang liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek tahun 2022 berjumlah 0,04% dari total liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Yang pertama yaitu utang bank jangka panjang tahun 2022 berjumlah 0,09% dari total liabilitas dan ekuitas. Lalu ada utang obligasi dan suku ijarah tahun 2022 berjumlah 1,08% dari total liabilitas dan ekuitas. Dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke utang obligasi dan suku ijarah sebesar Rp0,01. Liabilitas sewa tahun 2022 berjumlah 0,04% dari total liabilitas dan ekuitas. Lalu ada total liabilitas jangka pendek sebesar 7,16%. Kemudian liabilitas jangka panjang. Yang pertama, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Ada utang bank jangka panjang tahun 2022 berjumlah 56,44% dari total liabilitas dan ekuitas. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke utang bank jangka panjang sebesar 0,56. Lalu ada utang obligasi dan suku ijarah tahun 2022 berjumlah sebesar 7,95% dari total liabilitas dan ekuitas. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke utang obligasi dan suku ijarah sebesar 0,8%. 0,08 rupiah. Liabilitas sewa tahun 2022 berjumlah 0,46% dari total liabilitas dan ekuitas. Kemudian ada utang jangka panjang lainnya tahun 2022 berjumlah 3,25% dari total liabilitas dan ekuitas. Lalu ada liabilitas imbalan kerja karyawan tahun 2022 berjumlah 1,97% dari total liabilitas dan ekuitas. Lalu total liabilitas jangka panjang tahun 2022 berjumlah 70,08% dari total liabilitas dan ekuitas. Dengan kata lain, bahwa setiap total liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke total liabilitas jangka panjang sebesar 0,7 rupiah. Ada juga total liabilitas tahun 2002 berjumlah 77,24% dari total liabilitas dan ekuitas, dan ternyata bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke total liabilitas sebesar 0,77 rupiah. Lalu ada ekuitas. Nah, ekuitas ini yang pertama yaitu ekuitas yang dapat diterbitkan kepada pemilik entitas induk. Di antaranya yang pertama yaitu modal saham tahun 2022 berjumlah 15,9% dari total liabilitas dan ekuitas. Tawaran modal digital tahun 2022 berjumlah 0,04% dari total liabilitas dan ekuitas. Penyertaan modal negara tahun 2022 berjumlah 0,06% dari total liabilitas dan ekuitas. Nah, buku aset tetap navigasi data penyertaan modal negara tahun 2022 berjumlah 0,09% dari total liabilitas dan ekuitas. Lalu ada akumulasi penyesuaian aset tetap kenavigasian tahun 2022 berjumlah 0,99% dari total liabilitas dan ekuitas. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke akumulasi penyesuaian aset tetap kenavigasian sebesar 0,01 rupiah. Lalu ada saldo laba dicadangkan tahun 2022 berjumlah 22,43% dari total liabilitas dan ekuitas. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas diinvestasikan ke saldo laba dicadangkan sebesar 0,22. Lalu ada saldo laba belum dicadangkan tahun 2022 berjumlah 15,2% dari total liabilitas dan ekuitas. Penghasilan komprehensif lain tahun 2022 berjumlah 0,75% dari total liabilitas dan ekuitas. Ekuitas yang dapat diteruskan kepada pemilik entitas induk tahun 2022 berjumlah 22,75%. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas yang diinvestasikan ke ekuitas yang dapat diteruskan kepada pemilik entitas induk sebesar 0,23 rupiah. Kepentingan dan pengadaan tahun 2022 berjumlah 0,01% dari total liabilitas dan ekuitas. Total ekuitas tahun 2022 berjumlah 22,76% dari total liabilitas dan ekuitas. Dan kata lain bahwa setiap Rp1 liabilitas dan ekuitas diinvestasikan total ekuitas sebesar 0,23 rupiah. Lalu ada total liabilitas dan ekuitas tahun 2022 berjumlah 100% dari total liabilitas dan ekuitas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan kata dan kesalahan-kesalahan kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.